Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas kecerdasan komputasi yang berjudul menentukan tingkat kepahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang diberikan pada saat kelas daring dengan metode Fuzzy, metode logika Fuzzy, metode Tsukamoto. Untuk variabel inputnya ada 4, yaitu IQ dengan himpunan tinggi rendah, ada sinyal internet dengan himpunan lemah dan kuat, dengan variabel nilai dengan himpunan tinggi dan rendah, ada dosen dengan himpunan cukup baik, baik, dan sangat baik. Untuk variabel outputnya adalah tingkat kepahaman dengan himpunan rendah dan tinggi. Ya, untuk kurvanya variabel IQ atau saya kasih huruf I terdiri dari dua himpunan, yaitu mu IQ rendah I sama dengan 30 kurangi 1 per 30 kurangi 15 I dari atas dulu, I lebih kecil daripada 15 itu bernilai 1, dengan I lebih besar dari 30 itu bernilai 0. Dengan I lebih besar sama dengan 15, I lebih kecil dari 30. Sedangkan mu tinggi sama dengan I kurangi 15 per 30 kurangi 15. Dengan I kurang dari 15 sama dengan 0, dan I lebih besar dari 30 adalah nilai 1. Dengan kedua variabel sinyal atau sinyal internet di sini. Saya kurang menambahkannya. Sinyal internet. Oke. Terdiri dari dua himpunan juga yang bisa kita lihat di sini. Batas jaraknya adalah 1 sampai 10. Mu dengan rumus mu sinyal lemah sama dengan 10 dikurangi S per 10 kurangi 1. Saat dengan S kurang dari 1 bernilai 1, jika S lebih besar dari 10 itu bernilai 0. S lebih besar dari 1 atau S lebih kecil dari 10 itu pakai rumus tengah. Dengan mu sinyal kuat sama dengan jika S lebih besar dari 1, S lebih kecil dari 10 dengan rumus S kurangi 1 per 10 min 1 kurang 1, atau S lebih kecil dari 1 itu bernilai 0, S lebih besar dari 10 itu bernilai 1. Di sini ada variabel nilai terdiri dari dua himpunan dengan batas range-nya adalah 1 sampai 10. Mu rendah, nilai rendah. N, jika N lebih besar dari 1, N lebih kecil dari 10, menggunakan rumus 10 kurangi N per 10 min kurang 1. Atau N lebih kecil dari 1, itu bernilai 1, N lebih besar dari 10, bernilai 0. Mu nilai tinggi sama dengan jika N lebih kecil dari 1, N lebih besar dari 1, maksud saya N lebih kecil dari 10. Lebih kecil sama dengan dari 10, lebih besar sama dengan 1. Dengan rumus N min 1 per 10 min 1. N lebih kecil dari 1, nilai 0, sedangkan jika N lebih besar dari 10 itu bernilai 1. Di sini ada variabel dosen terdiri dari 3 himpunan dengan range cukup baik
ke baik itu dari 1 ke 5, baik ke sangat baik itu range-nya adalah 5 sampai 10. Mu dosen cukup baik, sama dengan jika D lebih besar sama dengan 1 atau D lebih kecil sama dengan 5 sama dengan 5, berarti 5 kurang D per 5 min 1 kurang 1 saja ya. Atau D kurang dari 1 itu bernilai 1, D lebih besar dari 5 itu bernilai 0. Mu dosen baik atau sama dengan atau D sama dengan D lebih besar dari 1 atau D lebih besar dari 5 itu menggunakan rumus D min 1 per 5 min 1. Atau kita lihat di sini ada D lebih besar dari 1 itu bernilai 0, ataupun D lebih besar dari 10 itu bernilai 0 juga. Di sini juga ada rumus jika D lebih besar dari 5, D lebih kecil dari 10 sama dengan dari 10, itu berrumus adalah 10 min D per 10 kurangi D. 10 kurangi D maksud saya, per 10 kurangi 5 maksudnya. Untuk mu dosen sangat baik sama dengan D lebih besar sama dengan 1, D lebih besar, lebih kecil sama dengan 1, itu berrumus D min 1, D kurangi 1 per 10 kurangi 1. Jika D lebih kecil dari 1, itu bernilai 0, D lebih besar dari 10, itu bernilai 1. Variabel tingkat kepahaman dari dua himpunan. Maksud saya variabel tingkat kepahaman maksud saya kepahaman itu memiliki dua himpunan dengan range 1 sampai 10 dengan range nilai. Mu nilai rendah. Maksud saya di sini tingkat kepahaman dan ini rendah. Saya lupa menggantinya. Tingkat kepahaman tinggi. Oke, lanjut. Mu tingkat kepahaman rendah itu apabila T lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, T lebih kecil sama dengan 10. Menggunakan rumus 10 min T per 10 min 1. Apabila T kurang dari 1 itu bernilai 1, T lebih besar dari 10 bernilai 0. Mu tingkat kepahaman tinggi sama dengan T lebih besar dari 1 atau T lebih kecil dari 10 itu bernilai berumus T min T kurang 1 per 10 min kurang 1. Apabila T lebih kecil dari 1 itu bernilai 0, T lebih besar dari 0 lebih besar dari 10 adalah bernilai 1. Oke, untuk daftar rule yang dengan metode Tsukamoto di sini ada jika atau if IQ tinggi dan atau N singkat sinyal internet lemah, then tingkat kepahaman rendah. Untuk rule kedua, if IQ tinggi and sinyal internet kuat, then tingkat kepahaman rendah. If untuk rule ketiga, if IQ tinggi or sinyal internet kuat, then tingkat kepahaman tinggi. If IQ rendah or sinyal internet lemah, then tingkat kepahaman rendah. Untuk rule kelima, if dosen cukup baik dan atau N IQ tinggi, then tingkat kepahaman tinggi. Untuk rule keenam, if dosen cukup baik and IQ rendah, then tingkat kepahaman rendah. If dosen baik, untuk rule ke-7, if dosen baik or IQ tinggi, then tingkat kepahaman tinggi. Untuk rule ke-8, if dosen baik and IQ rendah, then tingkat kepahaman tinggi.
Untuk rule ke-9, if dosen sangat baik or IQ tinggi, then tingkat kepahaman rendah. Untuk rule ke-10, if dosen sangat baik dan IQ rendah, then tingkat kepahaman tinggi. Untuk rule ke-11, if IQ tinggi and nilai tinggi, then tingkat kepahaman tinggi. If IQ tinggi and untuk rule ke-12, if IQ tinggi and nilai rendah, then tingkat kepahaman rendah. Untuk rule 13, if IQ rendah and nilai tinggi, then tingkat kepahaman tinggi. Untuk rule ke-14, if IQ rendah and nilai rendah, then tingkat kepahaman rendah. Untuk rule 15, if sinyal rendah and dosen cukup baik, then tingkat kepahaman rendah. Untuk rule 16, if sinyal tinggi di maksud saya kurang ini. If sinyal tinggi, sinyal internet tinggi, and dosen baik, then tingkat kepahaman tinggi. Untuk soal perhitungan yang ada di metode ini atau di metode Tsukamoto yang saya pakai, soal perhitungannya dengan data yang digunakan, soalnya adalah soal data yang digunakan untuk menentukan tingkat kepahaman mahasiswa terhadap mata kuliah atau matkul dalam kelas daring adalah satu, data mahasiswa yang diambil meliputi data nama mahasiswa dan serta nilai-nilai kriteria masing-masing. Sampel data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi saya ambil satu sampel mahasiswa dengan nilai-nilai kriteria masing-masing. IQ, sinyal internet maksud saya di sini, sinyal internet, nilai dosen dan ditanyakan adalah tingkat kepahaman mahasiswa itu sendiri, apakah rendah, apakah tinggi, karena di variabel tingkat kepahaman hanya ada 2 lingkungan. Oke, untuk sini untuk rumus derajat keanggotaan, mu IQ terendah dengan nilai 25, rumusnya adalah 30 kurangi 25 per 15 sama dengan 0,3. Untuk rumus ini saya ambil dari nilai yang 25, kita lihat di atas IQ rendah, mu IQ rendah. Udah, oke. Tadi 25, nilainya 25. Oke, kita lihat dari sini. 25 lebih kecil dari 15. Berarti salah. Kita lanjut. 25 lebih besar dari 30. Juga salah. Berarti kita pakai rumus yang di tengah ini. Jadi 30 kurangi 25 sama dengan berapa? 25 per 30 kurangi 15 adalah 5. Oke, kita lanjut aja di bawah. 30 kurangi 25 per 15. 15 sama dengan 0,3. Untuk IQ mu IQ tinggi sama kayak tadi. Kita lihat juga 25 di sini, kita lihat nilainya kan 25. Kita lihat untuk IQ mu IQ tinggi di sini adalah 25 kurang dari 15. Salah juga. 5 kurang 15. 25 kurang dari 30 juga salah. Nanti kita pakai rumus yang ada di sini. 25 lebih besar dari kecil dari berarti kan benar ada kebenaran di sini. Kita pakai rumus yang ini. 25 kurangi 15 adalah 15 per 30 kurangi 15. Berarti kita lihat saja di bawah. 25 kurangi 15 per 15 adalah 1. Oke, kita dapat nilai 1. Oke, sama kayak yang di bawah sini juga. Mu sinyal lemah dengan nilai 7. Berarti kita dapatkan rumus yang sama seperti tadi. Kita coba uji dulu di atas, baru kita masukkan nilainya. Yang dengan rumus ini 10 kurangi 7 per 9 sama dengan 0,3. Untuk mu sinyal kuat dengan nilai 7 juga. 7 kurangi 1 per 9 sama dengan 0,6. Untuk mu nilai rendah untuk dari nilai 9 sama kayak tadi juga, kita masukkan ke rumusnya, kita tentukan dulu apakah
nilai 1 atau 0. Berarti ini kan tidak nilai 1 atau 0, berarti kita pakai rumus ini 10 kurangi 9 per 9 sama dengan 0,1. Untuk nilai tinggi adalah 9 kurangi 1 per 9 sama dengan 0,8. Untuk mu dosen cukup baik. Kenapa 0? Karena coba kita lihat dari sini, kan kita dapat 8, nilai 8. Kita lihat di rumus tingkat kepahaman, rumus dosen sini. Rumus yang ada di mu dosen cukup baik. 8 tadi kita dapat nilai 8, kita lihat di sini 8 lebih kecil daripada 1. Salah. 8 lebih besar daripada 5. Berarti di sini kita dapat nilai 0. Sehingga kita tidak perlu menghitung kembali yang ada di rumus yang tadi. Tinggal kita kasih nilai 0. Oke. Untuk mu dosen baik, kita dapat nilai 8. Coba kita telah lagi di dosen baik tadi, kan ada yang 8. Oke. 8. Nah, kita masukkan di sini. 8 kurang dari 1 salah, atau 8 lebih besar dari 10 pun salah. Kita masukkan di sini. Oke. 8 lebih besar daripada 1, ya 8 lebih kecil daripada 5, salah juga. Kita masukkan di sini 8 lebih besar daripada 5, ya 8 lebih kecil dari 10. Oke, kita pakai rumus yang ini saja. 10 kurangi 8, 2 per 5 per 10 per kurangi 5 dan 5. Berarti kita masuk sini saja. 10 kurangi 8, 2 dibagi 5, 0,2. 0,4%. Mu dosen sangat baik dan nilai 8 sama seperti tadi kita telah dulu, baru kita masukkan ke rumus. Dengan nilai 8 kurangi 1 per 5 dapat 0,7 sini. Oke, kita masuk ke rule. Ini kita masukkan satu persatu. Jika rule if IQ tinggi dan sinyal internet lemah, dan tingkat kepahaman rendah. Oke, untuk alfa predikat sini kita pakai rumus ini. Kita min, minimal, atau min dalam kurung mu IQ rendah dan nilai 25 tadi. Ini himpunan apa namanya? N gabungan ya. Maksudnya ini simbol apa sih? Mu sinyal lemah dengan nilai 7. Alfa predikatnya tadi kita lihat hasil tadi kita perhitungan tadi kan, untuk mu IQ rendah itu 0,3 dan sinyal lemah kita lihat juga 0,3 juga. Jadi kita mencari nilai yang paling terkecil dari himpunan ini. Untuk alfa predikatnya kita dapat 0,3. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus tingkat kepahaman rendah. Untuk di sini rumusnya 10 min T per 9 sama dengan 0,3. Kenapa kita dapatkan ini? Kita lihat di rumus tingkat kepahaman rendah. Jadi hasilnya berapa tadi? 0,3. Tingkat kepahaman rendah. Ini sini. Kita pakai rumus yang ini. Yang tengah-tengah. 10 min T per 10 min 1. Oke, kita masukkan tadi sini 10 min T per 10 min 1 tadi kan 9 sama dengan 0,3. 0,3 kita dapat dari alfa predikat. Kita itu 0,3 kali 9, jadi hasilnya 7,5. Sini oke. Ini saya dapat. Untuk rule kedua sama seperti tadi, if IQ rendah and sinyal internet kuat dan tingkat kepahaman rendah. Untuk alfa predikatnya sama seperti tadi. Sini kan mu IQ rendah dengan mu sinyal internet kuat dengan nilai 7. Kita lihat lagi ya, hasil perhitungan dari mu atau hasil keanggotaan.
IQ rendah tadi 0,3, sinyal kuat tadi 0,6. Kita cari nilai yang paling rendah adalah 0,3 yang kita dapat. Lalu tingkat kita hitung di tingkat kepahaman rendah. Sama seperti yang di atas, tinggal kita ganti yang di sini. Terhubung sama, berarti hasilnya pun harusnya sama. Kita lanjut ke rule ketiga untuk if IQ tinggi or sinyal internet kuat, then tingkat kepahaman tinggi. Nah, alfa predikatnya adalah sini, langsung aja ke sini ke max. Kenapa kayak max? Karena nor kita pakai or ini. Untuk nilai IQ tinggi adalah 1. Seperti tadi perhitungan kita di IQ tinggi tadi. Untuk new sinyal internet kuat adalah 0,6. Karena kita pakai maksimal, nilai paling maksimal paling tinggi adalah 1. Kita ambil 1 sini yang kita dapat. Kita masukkan ke tingkat kepahaman tinggi sama dengan T-1/9 kita dapatkan dari rumus yang U tingkat kepahaman tinggi ini. T-1/10-1 ini juga T-1/10-19 sama dengan 1 kita taruh di sini. Kita hitung, kita dapat 10. Oke. Untuk rule keempat, if IQ rendah, bersinyal internet lemah, dan tingkat kepahaman rendah, alfa predikat atau max sama dengan max mu IQ rendah dengan nilai 25 dan mu sinyal internet, lemah dengan nilai 7. Alfa predikatnya adalah 0,3 dan 0,3. Kita cari nilai yang tertinggi karena sama kan, ambil saja 0,3. Kita masukkan lagi ke tingkat rumus untuk kepahaman rendah. 10 min T min per 9 saja sama dengan 0,3. Kita hitung, kita dapat 7,3. Untuk lanjut rule ke 5. If dosen cukup baik and IQ tinggi, dan tingkat kepahaman tinggi. Alfa predikatnya adalah min. Alfa predikatnya sama dengan min mu dosen cukup baik sesuai tadi di rule, dan IQ tinggi. Predikat yang kita dapat tadi adalah 0 dan 1. Ya, 0 dan 1 ya. Ya. Kita cek dulu. Oh ya, cukup baik tadi kan 0 dan 1 tingkat IQ tinggi. Kita cari yang paling rendah adalah 0 sini. Kita masukkan ke rumus tingkat kepahaman tinggi. Kita dapatkan nilai 1 sini. 0 kali 9 kan 0. Kita masukkan dari sini 1 lah 0 lah. Menurut saya T sama dengan kita pindah ke sini kan tadi plus, berarti 0 tambah 1 adalah 1. Oke, kita lanjut ke rule ke-6. If dosen cukup baik and IQ rendah dengan tingkat kepahaman rendah, alfa predikatnya adalah 0 dan 0,3. Kita langsung saja. Untuk alfa predikatnya 0,3 karena yang paling kecil adalah 0,3. Oh, ada kesalahan sini. Maksud saya ini harusnya 0. Karena di situ ya, ada kesalahan dari situ. 0,3. Ya, kita lanjut saja. Kita hitung dulu di sini. Saya kira tadi 0,0 untuk itu pindah ya, hasilnya belum sini ya. Ini saja. If dosen baik or IQ tinggi dan tingkat kepahaman tinggi, alfa predikat
adalah max 0,4 mu 1, alfa predikatnya 1. Kita dapat sini maksimal, karena maksimal kan tingkat kepahamannya rendah tinggi, kita hitung juga, kita masukkan nilainya juga di sini, dan dapatkan 10 untuk rule ke-8. Rule ke-8, if dosen baik and IQ rendah dan tingkat kepahaman tinggi, alfa predikatnya 0,4 min dalam kurung 0,4 dan 0,3. Kita cari yang paling rendah di 0,3. Tingkat kepahaman tinggi, dan kita masukkan ke sini, kita dapatkan hasilnya 3,7. Oke, dan rule 9. Rule 9, if dosen sangat baik or IQ tinggi dan tingkat kepahaman tinggi, alfa predikatnya adalah maksimal 0,7 dan 1. Kita cari adalah yang paling tinggi adalah 1. Tingkat kepahaman tinggi kita masukkan nilainya alfa predikatnya di sini. Dan kita dapatkan hasilnya 10. Untuk rule 10, if dosen sangat baik and IQ rendah dan tingkat kepahaman tinggi. Untuk alfa predikatnya adalah 0,7 dan 0,3. Kita cari yang paling rendah adalah 0,3. Tingkat kepahaman tinggi kita masukkan di rumus, dan kita dapatkan 3,7 sini. Untuk rule ke-11, if IQ tinggi or nilai tinggi dan tingkat kepahaman tinggi, alfa predikatnya adalah 1 dan 0,8. Kita cari yang paling tinggi adalah yang maksimal adalah 1. Kita masukkan ke rumus lagi, tingkat kepahaman tinggi sama kasih yang tadi. Kita dapatkan hasil 10 di sini. Untuk if IQ tinggi and nilai rendah dan tingkat kepahaman rendah, alfa predikatnya 1 dan 0,1. Ini kita cari yang paling kecil adalah 0,1. Kita masukkan ke rumus tingkat kepahaman rendah adalah 0,1. Kita masukkan di sini, kita hitung, kita dapatkan 9,1. Untuk rule 13, alfa predikat kita dapat 0,3 dan 0,8. Kita cari yang paling kecil adalah 0,3 di sini. Tingkat kepahaman kita masukkan ke rumus tingkat kepahaman tinggi, dan kita dapatkan hasil 3,7. Untuk rule 14, if IQ rendah or nilai rendah dan tingkat kepahaman rendah, alfa predikatnya adalah 0,3 dan 0,1. Untuk nilai tingginya 0,3, tingkat kepahaman rendah kita masukkan ke tingkat kepahaman rendah rumusnya. Di sini dan kita dapatkan 7,3 juga. Bagus, 7,3. Ataskan 3,7, sini 7,3. Untuk rule ke-15, if sinyal lemah dan dosen cukup baik dan tingkat kepahaman rendah, alfa predikatnya adalah 0,3 dan 0. Kita cari yang paling rendah adalah 0. Tingkat kepahaman rendahnya kita masukkan ke rumus dan kita dapatkan nilai 10 di sini untuk rule 15. Dan rule ke-16, alfa predikatnya adalah 0,6 dan 0,9. Kita dapatkan 0,4 karena yang paling kecil 0,4. Nilai kepahaman tinggi, jadi kita masukkan ke rumusnya dan kita dapatkan 2,6 di sini. Untuk menghitung nilai Z atau menghitung Z, kita harus menghitung rata-rata semua dengan rumus alfa predikat dikali Z. Z itu hasil dari tingkat ini, dari kepahaman tinggi Z. Bisa, atau kita ganti Z di sini juga bisa. Dikalikan lalu ditambah semua, baru diper alfa predikat dari semua rule yang ada. Oke, di sini saya bikin tabel untuk mempermudah. Jadi untuk rule pertama alfa predikatnya 0,3 dikali 7,3
hasilnya adalah 2,9, rule kedua 0,3 dengan T atau tingkat kepahaman. Perhitungan tadi di sini apa namanya? T ya. 7,3 juga, hasilnya sama 2,19. Rule 3, peringkatnya 1, T-nya adalah 10 dan hasilnya adalah 10. Dikalikan maksudnya. Untuk rule keempat 0,3 dikalikan 1, dikalikan 7,3, hasilnya adalah 2,9. Untuk rule ke-5 alfa predikatnya 0, T-nya 1, hasilnya adalah 0. Untuk rule ke-6 0,3 hasil predikatnya, alfa predikatnya maksudnya, dan T7,3 hasilnya adalah 2,19. Rule ke-7 alfa predikatnya adalah 1, T-nya ada kali T atau ada 10 sini. Kita kalikan hasilnya ada 10, 0,3 dikalikan 3,7 untuk rule 8. Hasilnya 8 ya, untuk hasilnya adalah 1,11 di sini. Ya, aku lanjut 29, 1 alfa predikatnya, T-nya 10 dikalikan dengan hasilnya 10. Untuk rule 10 0,3 kita kalikan 3,7, hasilnya adalah 10,11. Untuk rule ke-11 ini T-nya dikalikan T 10 di sini 10 hasilnya adalah 10. 1 kali 10 10. Untuk rule ke-12 0,1 alfa predikatnya, T-nya adalah 9,1, hasilnya 0,91. Untuk sini rule 13 0,3 3,7 di sini 1,11. Untuk rule ke-14 hasil alfa predikatnya, T-nya adalah 7,3, hasilnya adalah 2,19. Untuk 15 0 alfa predikatnya dikalikan T10, T-nya ada 10, hasilnya ada 0. Untuk rule 16 sini 0,4 alfa predikatnya ada 2,6, T-nya hasilnya adalah 1,04. Kita jumlahkan hasil yang ada di sini, alfa predikatnya semua kita jumlahkan untuk bawah ini. Kita lihat di rumus ini kan tambah semua, kita tambah semua di sini hasilnya adalah 6,9 totalnya, dan di sini juga habis kita kali tadi kita tambah juga hasilnya dari tadi alfa predikat dengan dan Z atau T di sini maksudnya T besar, kita dapatkan totalnya adalah 56,23 di sini. Lalu kita bagi 69 tadi, sudah terbalik 5,6 di sini. 56,23 dibagi 6,9 dan kita dapatkan hasil rata-ratanya 8,149275. Saya buatkan mungkin kita buatkan 8 saja. Kita dapatkan nilai 8 berarti kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam penelitian ini, maka dapat diambil keputusan bahwa tingkat kepahaman Deo Ahmad di sini dari soal tadi, maaf saya belum menyebutkan namanya, adalah Deo Ahmad. Yaitu sebesar maksudnya Deo Ahmad dalam menerima matkul yang diberikan pada saat kelas daring yaitu sebesar tadi 8,149275 dibulatkan menjadi 8, sehingga disimpulkan bahwa tingkat kepahaman Deo Ahmad terhadap mata kuliah yang diberikan pada saat kelas daring adalah tinggi dengan nilai 8. Kita lihat di sini rumus kurvanya kan 8 sudah termasuk tinggi menurut saya. Di cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga saja paham dengan metode Fuzzy, dengan logika Fuzzy, metode Tsukamoto ini.
Uh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.